Salam jiwa cahaya, pesan semesta untuk kamu yang perlu kedamaian batin. Sebelumnya aku sudah menshufflekan kartunya, ada dua pilihan kartu, pile nomor 1 dan pile nomor 2. Kalian boleh pilih salah satu atau pengen dua-duanya didengerin juga nggak apa-apa. Berarti ada pesannya untuk kalian, dan jika memang belum pas dengan kalian berarti memang bukan untuk kalian pesannya, oke? Aku jadikan dua pilihan kartu ini emang biar makin resonate, biar makin cocok ya. Tapi kalau ternyata nggak cocok ya udah nggak usah dipaksain. Alright, udah aku buka kartunya, dua kartu tarot ini. Dua-duanya kebalik kartunya. Aku buka agar kalian lebih mudah memilih secara intuisi ya. Kalian bisa tarik nafas dalam dan pilih salah satu. Batu yang ini dengan kartunya Four of Swords, atau batu yang ini dengan kartunya The Devil. Oke. Kalau sudah siap, kita akan masuk ke readingannya ya. See you on your pile. Halo, pile nomor 1, pesan semesta untuk kamu yang perlu kedamaian batin. Ya, yang milih kartu ini, kartu batu ini. Oke, aku merasa gelap ya ini. Oke, gelap. Emang rada gelap sih kehidupan kamu belakangan ini, dan cukup sulit untuk mencapai titik temu, titik keluar menuju cahaya tersebut, cahaya Tuhan atau cahaya kebebasan, kemerdekaan kamu lagi, kebahagiaan kamu lagi gitu. Tapi percayakan saja, ini tuh sebenarnya udah mulai surut, udah mulai reda, udah mulai terlewati. Tinggal sisa-sisa kayak bapernya, sisa-sisa. Oh my god, ini ada suara motor lewat, semoga nggak terlalu kedengeran ya. Ya kayak gitulah, kayak udah tinggal yang lewat-lewat, kayak udah nggak menetap di kamu lagi kesakitan itu. Sisa kesakitannya aja, sisa keriuhan pikiran kamu yang belum bisa ditenangkannya lagi gitu. Dan sebenarnya kalian itu adalah jiwa-jiwa yang berani, pemberani dari kartu dan batunya ini. Oke, aku melihat batunya ini sangat pemberani gitu. Jadi keberanian kalian tuh sangat menggebu-gebu sebelumnya, tapi karena kejadian yang bertubi-tubi ini, jadi keberanian kalian cukup menjadi surut dan jadi ragu nih, apakah aku sudah benar atau enggak menjalankan semua ini gitu. Jadi jiwa-jiwa yang kuat, bersiaplah menerima pesan semesta ini. Pesan semesta untuk file nomor 1. Sepertinya soal cinta ya, kebanyakan di sini. Cinta terhadap pasangan atau juga terhadap lingkungan kerjanya juga bisa. Page of Swords ya, ini bottom of the deck-nya, yang berarti jadi kuncian secara menyeluruh itu yang sedang kalian hadapi adalah awal mula baru, teman-teman kalian jiwa cahaya yang lagi berproses mau memasuki awal mula baru. Makanya rasanya aduh deg-degan nih, nggak tenang, aduh ini gimana, ini beneran nih aku beneran nyemplung ke sini nih, atau oh my god aku beneran keluar dari itu semua, ini aku hadir lagi ke dunia yang baru, yang bener-bener ninggalin hal lama. Dan di sini banyak yang tersakiti hatinya gitu, kayak kalian tahu ini kemarin harus ditinggalkan karena hati kalian udah bener-bener nggak bisa lagi, udah nggak ada toleransi lagi untuk menjalani hal yang kemarin. Kayak oke, close the door, ini udah sampai di puncaknya, kayak kesakitan aku ini udah nggak bisa ditoleransi lagi. Berarti ini udah jelas banget semesta atau intuisi kamu atau spirit guide kamu udah minta, udah cukup, close the door gitu. Dan ini udah terlewati ya. Kita lihat si kartunya juga kebalik, dan tadi dia terbang sendiri kartunya, oh my god ya. Itu tuh udah terbalik, udah terlewati. Sekarang tuh lagi menata ulang proses diri kamu yang baru, di pencapaian kamu yang baru, di perjalanan kamu yang baru. Dan mungkin cukup terasa menegangkan atau menakutkan karena kan ya sesuatu yang baru yang kita nggak tahu ke depannya gimana. Rasanya kayak
belum ada perbekalan atau sesuatu yang kita berpijak di sesuatu yang baru gitu kan, belum tahu banyak hal di situ, jadi rasanya kayak serem gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kita harus allowing atau memperbolehkan semesta melakukan apapun untuk hidup kita, karena hidup kita juga punya semesta ini. Kita hidup untuk bertugas, kita hidup untuk manusia lainnya, untuk makhluk semesta lainnya. Jadi perbolehkan semesta membebaskan diri melakukan apapun yang terbaik untuk kamu, karena terkadang kamu gak tahu itu tuh baik atau enggak untuk kamu, tapi yang di atas tahu jelas yang terbaik buat kamu. Jadi berserah, berpasrah, kalau memang udah jalannya seperti ini ya terjadilah sesuai kehendaknya gitu ya. Kalian mungkin kayak mempertahankan banget sampai kemarin sakit, kayak bopeng-bopeng gitu ya, gara-gara mempertahankan yang kalian kira ini bener gitu, sampai luar biasa kalian sakitnya. Jadi yang tadinya kalian udah hidupnya kalem ya, mungkin cukup kalem, cukup tenang, tapi jadi harus terima hal yang luar biasa sampai akhirnya kalian cukup sulit tidur, cukup ya kekurangan kedamaian batin tersebut gitu, karena terlukai, jadi harus proses disembuhkan, di healing gitu. It's okay, okay. Ada Eight of Pentacles ya. Hal baru atau awal mula baru ini kebanyakan dalam hal karir atau enggak percintaan. Di karir ini kalian jadi ngerasa, aduh jangan-jangan aku harus mulai lagi dari baru, gimana ya kalau misalnya uangnya dari nol lagi, atau aduh aku nggak bisa apa-apa di dalam sana. Enggak guys, kalian percaya aja kalau ini udah waktunya Tuhan. Kalau tiba-tiba kalian masuk ke pekerjaan baru tersebut, ya udah berarti itu yang lagi layak kalian jalani saat ini, dan semuanya berarti bisa kalian lewati, karena cobaan tidak mungkin lebih besar daripada apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Eight of Swords ya, kepusingan ini sebenarnya tidak benar-benar nyata gitu. Terkadang kalian ini belum ngejalaninnya langsung. Mungkin ada beberapa yang udah terjun langsung, tapi beberapa juga belum ngejalaninnya, tapi udah takut duluan, kayak overthinking, tidak ada kedamaian batin dalam diriku. Ini sangat membuatku overthinking. Oke. Kurang-kurangin lah ya guys. Ini tuh kunciannya berarti ada di diri sendiri sebenarnya. Keadaan luar atau yang telah diciptakan semesta di luaran itu udah mau membantu kamu. Jadi kamu harus meyakinkan diri untuk menerima itu semua dengan siap dan baik gitu. Terkadang mungkin kita perlu lower our expectation, tapi nggak usah sampai jadi beban pikiran juga. Ya lower expectation ya lower, tapi kalau sampai beban pikiran lah, sampai panas dingin, cemas dan lain-lain, itu jatuhnya bukan untuk positive thinking di depan sana ya, itu jatuhnya kayak menyiksa diri sendiri dan gak sehat buat kesehatan mental dan pikiran kamu. Jadi udah saatnya kamu tidur dengan nyenyak dan tenang lah ya, kurang-kurangin lah itu overthinking, dan secukupnya aja. Kalau emang kayak kepikiran takutnya gini-gini, ya udah secukupnya aja. Kan nanti jadi pas dapat sesuatu hal yang bagus, yang besar, kayak kalian bisa bersyukurnya lebih banyak lagi gitu kan. The Fool, di sini energinya cukup pure. Semesta minta, hey kamu tuh anak-anak semesta, mungkin kamu ngerasa sekarang udah jadi dewasa, mungkin udah berkeluarga, udah punya anak cucu, atau udah besar lah kalau di perhitungan manusia ya. Tapi sebenarnya umur itu bukan seberapa, belum seberapa gitu. Kalian tuh tetap menjadi anak-anak. Bahkan kalau misalnya kalian masih punya orang tua ataupun ada orang tua kalian di sini, kalian always menjadi anak mereka gitu. Mau umur kalian seumur apa gitu, tetap aja kalian tuh di matanya adalah anak-anak. Dan begitu pun Tuhan semesta ngelihat kalian itu tetap anak-anak. Kalian tuh anak-anak, kalian tuh menanggung beban berat apa sebenarnya ya. Semuanya bakal baik-baik aja. Ayo kayak anak-anak lagi
yang terjatuh, nangis dikit, oke terus bangkit lagi. Nggak ada rasa penyesalan yang bikin nggak mau bangkit lagi gitu, enggak. Justru kayak abis jatuh nangis, bisa ketawa-ketawa lagi kayak gitu. Semesta suka energi orang yang ceria, luar biasa mudah memaafkan, luar biasa mau bangkit lagi kayak gitu. Jadi ini koneksinya diingetin lagi untuk hey kamu anak-anak semesta, kamu dilindungi, kamu dijaga, kamu dirawat. Kalau kamu jatuh, ayo bangkit lagi, ketawa lagi, happy lagi, ayo flip lagi dengan cepat. Bereskan yang kemarin, sembuhkan yang ada di hati kamu. Lalu hidup lagi dengan hati yang baru, ceria lagi, jadilah anak kecil lagi. Jadi ini energi anak kecilnya sedang dikuatkan ya. Kalian jangan sampai underestimate atau membuang diri kecil kalian atau inner child kalian, karena inner child itu ada, pasti ada tujuannya semuanya. Yang di dunia ini ada, itu tuh ada tujuannya. Mau yang negatif vibes sekalipun itu pasti ada tujuannya di dunia ini. Jadi jangankan hal yang kayak gitu, inner child kalian, jiwa kekanak-kanakan kalian, jiwa anak kecil kalian sengaja diciptakan agar kalian itu tidak mudah stres, sengaja diciptakan agar kalian itu mampu bertahan hidup dan menganggap semua di kehidupan ini seperti pelajaran, juga seperti permainan, seperti game, seperti catur, atau seperti apa game yang kalian suka, penuh taktik, penuh up and down, dan ketawa lagi gitu. Jadi kalau misalnya jiwa masa kecil kalian itu terluka, oke, mulai sekarang sayangi lagi diri kalian, peluk-peluk diri kalian kayak, hai diri masa kecil aku, ini semua udah aman, kamu bisa kembali datang ke sini, kembali pulang. Kamu aku terima, kamu aku rawat, kamu aku sayang, temenin aku di masa-masa susah ini ya. Yuk kita bangkit bersama, ajak aku main lagi, ajak aku bisa ketawa lagi, bercanda lagi sama kamu. Ya aku bener-bener minta maaf kalau pernah ninggalin kamu diri masa kecilku. Tapi sekarang semuanya udah berubah kok, kamu boleh merasa aman bersamaku di tubuh ini. Mari kita jaga dan rawat tubuh ini bersama-sama. Ini jadi tanggung jawab kita kan, diri masa kecilku. Tubuh yang udah dikasih Tuhan, yang sehat, yang bisa melakukan kegiatan sesuai apa yang kalian lakukan, sesuai apa bakat kalian, sesuai apa tujuan hidup kalian di sini. Ini semua berarti, ini semua harus dirawat, dijaga, dan kalian harus bertanggung jawab atas dia, atas tubuhmu, atas kesehatanmu, atas rohanimu sendiri. Itu ada di dalam jiwamu. Jiwa yang sehat berarti tubuh fisiknya juga sehat. Begitupun kebalikannya, nggak bisa salah satu. Oke, jadi it's okay, semuanya aman, semuanya dijaga. Allowing God, allowing divine, perbolehkan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar, kekuatan cahaya yang lebih besar di luar sana untuk menuntun jalan kamu, untuk membuat jalan kamu. Jangan terlalu ngatur-ngatur atau nyuruh-nyuruh, ikhlasin aja, lepasin. Flexible, be flexible, be detachment. You can do it, okay? And now, aku bakal bacain pesan dari oracle-nya nih. Oke, congrats ya, kalian mau masuk ke dunia yang baru, perjalanan yang baru, berarti berkah banget. Yang lama itu udah bisa ditinggalkan dengan baik. Mau nggak baik juga, yang pasti pintunya udah kebuka banget ya kan. Oke. Ih, banyak-banyak banget. Right action ya. Kalau kamu bertanya-tanya, apakah jalan hidupku ini udah bener, apakah keputusan yang aku ambil ini udah bener, right action ya. Ini bottom of the decknya, jadi secara keseluruhan udah bener yang kamu lakuin. Jangan takut kalau misalnya naik turun atau ada nangis-nangis, itu biasa. Kamu dari bayi juga udah nangis-nangis kan. Kuat atuh kuat.
Galak, semestanya galak sambil ngelucu, oke? Kuat, orang nangis juga udah dari bayi, baru lahir langsung nangis kok. Ya udah berarti sekarang nangis-nangis ya udah biasa. Baru lahir aja langsung nangis. 15 aku lihat angka 15 boleh dicari tuh angel number. Delusion. Intention without surrender can be a fist path to delusion. Tuh, siapa yang suka berimajinasi tapi tanpa melepaskan, tanpa surrender, tanpa berserah ke Allah, ke Tuhan. Nah, kalian kan selalu pengen cita-cita aku sampai segini gini bla bla bla, tapi nggak surrender, nggak melepaskan, nanti jadi delusi loh. Nanti kayak ngawang-ngawang, ngalamin kayak kayaknya aku sudah sampai di titik ini, padahal belum sampai di titik ini karena kalian terlalu mengontrol. Oke, jangan terlalu mengontrol. Ingat nih, kartu delusinya di tengah-tengah keluar pertama kali. Oke, hati-hati, jangan sampai delusi. Serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kalian gak bisa ngontrol semuanya, oke? Yang bisa dikontrol, oke, dikontrol ya dengan kebijaksanaan, kesadaran dan kedewasaan kamu. Tapi untuk yang nggak bisa dikontrol, lepasin aja, let it go. Nanti kalian stres sendiri kalau kayak gitu caranya, oke? Carilah kedamaian batin. Oke, inner child. Kartu inner childnya keluar. Allow me to give compassion and love to that little one. That little one, it's you. You are a little one. You understand? Meskipun kalian udah tua. Let me attend to its depends, needs, and feeling. Oke. Izinkan kamu untuk hadir ke hal yang mendasar yang kamu perlukan dan feeling kamu, perasaan kamu sebenarnya, untuk hadir di perasaan kamu yang sebenarnya dan hadir di apa yang benar-benar kamu butuhkan. Oke? Be freedom. I no longer want this fiery ring of resentment to block the good. Release me from its bonds. Minta ke Tuhan untuk, aku udah cukup tersiksa, terikat sama pikiran sendiri yang terus rumit, runya makin kayak membelit-belit ini ya. Minta bantuan ke Tuhan, berdoa lagi. Ayo, siapa yang udah lama gak doa? Alright ya, kayak udahlah, udah cukup, aku overthinkingnya. Sebenarnya kan gak ada apa-apa kan, gak ada kan, ini bisa dijalani kok gitu. Tapi kenapa aku overthinking? Ayo Tuhan bantu aku lah biar bisa keluar dari ini semua dengan baik gitu. Ya sama aja nih, freedom dan liberation. Jadi kayak double pesannya untuk kalian, kayak ditampol-tampol nih. Makanya maaf kalau aku ngebacainnya kayak gini ya, aku nyesuaiin sama energi bacaannya, energi semestanya yang mau disampaikan ke kamu. The doubts of fears still come up. You don't believe anymore that they're you. Sebenarnya kayak rasa mengabaikan atau takut itu selalu ada, selalu keluar gitu. Tapi please jangan percaya lagi ya, kalau itu adalah kamu. Sebenarnya kamu yang nyata adalah kamu yang pemberani kan. Dari batu ini, dari awal aku bilang, kamu yang nyata, kamu yang sesungguh-sungguhnya adalah kamu yang berani kan. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu bikin kamu tiada lagi. Yang kemarin-kemarin itu bikin kamu kehilangan diri kamu. Why? Temukan diri kamu lagi, oke? Apapun itu yang di luar sana bilang kamu itu gini, itu tidak menggambarkan diri kamu sebenarnya. Jadilah diri kamu yang sebenarnya lagi, oke? Jadilah apa yang benar-benar diri kamu atas dasar menurut kamu ya, setelah mengolah hal dari luar sana. Extraordinary. Jadi banyak dari file 1 ini emang hidupnya unik, dirinya unik, perilaku atau sifat kalian unik ya. Emang terus kenapa? Itu yang udah dibikinin Tuhan buat kamu gitu kan. Adonannya ini campur ini, jadilah kamu berbeda dari semua orang ya. Bener-bener kamu tuh satu-satunya loh. Kamu satu-satunya, makanya kamu unik. Kalau kamu mirip sama orang lain, masa sih? Kan Tuhan gak bikin yang sama. Beda semua adonannya.
berarti itu kamu ada niru-niru orang kali. Capek nggak sih kalau kayak gitu, kalau niru-niru orang yang sebenarnya nggak cocok sama kamu, terus jadi kamu capek sendiri, padahal itu nggak ngerugiin orang gitu. Kalau kamu jadi diri kamu sendiri tuh nggak ngerugiin orang dan nggak ngerugiin diri kamu, terus ya kenapa? Ya udah, padahal kalau kamu menjadi diri kamu, kamu melakukan misi kamu. Ya, misi kamu di dunia ini adalah menjadi diri kamu loh. Oke, extraordinary. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Di dalam diri kamu ada sesuatu yang sangat unik banget, yang layak untuk dihargai, dihormati, diterima. Alright, oke? Ini pesannya untuk kalian file nomor 1 ya, lower battery lagi aku 21 tuh, angka 21 jadi 3. Oke, kalau misalnya kalian mau minta di personal reading, silahkan banget, bisa kontak aku di DM Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp aku. Oke, semuanya sama, magicdiary.23. silahkan follow aja Instagram dan TikTok aku, di sana ada kontak aku. Oke, see you on the next reading. Silahkan subscribe, like, komen kalau suka ya. Bagi-bagi ke yang lain juga. Kalau ini dapat membantu kamu, berarti buat membantu yang lain juga. See you on the next reading. Bye. Hai, halo, file nomor 2. Pesan semesta untuk kamu yang perlu kedamaian batin. Oke, jangan takut sama kartunya, tapi kalian lihat dapat kartu clear quartz. Oke, meskipun kartunya devil, tapi dia kebalik ya kartunya. Dan aku merasakan di sini banyak jiwa-jiwa yang murni, yang tulus, yang pengertian, sabar, suci, yang mungkin banyak dari kalian punya bakat-bakat spiritual tertentu, clairvoyance mungkin, ada yang mungkin dibilang indie home sama orang kali ya. Jadi kayak ya jiwa-jiwa yang kalian ya seekers, pencari kedamaian hidup, pencari pengetahuan hidup kayak gitu. Kalian ini mudah sekali terkena negatif energi karena kalian cukup empati, cukup empat, cukup merasakan banyak hal yang tidak bisa orang lain rasakan. Ini nggak harus mistis ya, sekedar kayak mengerti orang lain itu lagi sakit, lagi sedih, lagi kurang sesuatu, itu pun udah pertanda kalian itu cukup sensitif orangnya ya. Untuk file nomor 2, yang mungkin ada juga yang datang dari file nomor 1, atau kalau kurang resonate, mari kita coba cek dari pesan-pesannya ya, siapa tahu pesannya resonate. Tapi pokoknya kalian ini sebenarnya orangnya pedulian ya, karena pedulian jadi mudah banget terbawa suasana, terbawa orang, terhasut sana, terhasut sini, karena sebenarnya rasa peduli kalian itu yang kadang malah salah diartikan, bahkan oleh kalian sendiri yang kurang bijak memperlakukan rasa peduli kalian itu. Jadi yang sebenarnya harusnya ada batasannya sampai sekian-sekian, tapi kalian kayak dengan atas nama peduli kalian jadinya nggak memberi batasan pada orang lain terhadap kalian, padahal no. Padahal artinya peduli itu juga peduli terhadap diri kalian sendiri, nggak cuman pada orang lain. Oke, devil di situ ya, kalian mudah terkena energi negativity. Jadi kayak mungkin dari luar rumah gitu, terus pulang-pulang, rasanya badan capek ya, lelah ya, atau kerja di kantor, kok berat banget. Mungkin emang karena menyerap gosip-gosip atau berita-berita miring tidak sedap, atau ya pokoknya debu-debu di luaran sana mudah kalian serap gitu. Oh my god, aku bacain ini juga aku jadi kayak rada pegel-pegel pegel-pegel gitu ya energinya. Tapi it's okay, kalian bisa cleansing. Pokoknya habis dari luar rumah, kalian biasakan untuk mandi bersih gitu ya. Meskipun keluarnya nggak lama, tapi kalau ketemu orang banyak, dan kita nggak tahu kan apa yang terjadi di suatu tempat, di kejadian itu, di peristiwa-peristiwa yang kita lewati dalam perjalanan kita nggak tahu. Jadi meskipun nggak ketemu orang sekalipun, kalian tetap harus mandi ya.
sampai rumah ganti baju gitu, bersih-bersih biar fresh lagi, kembali ke keutuhan energi kalian seharusnya. Oke. Jadi yang bikin kedamaian batin kamu terganggu terkadang tuh bukan diri kamu sendiri sih, kadang tuh sesuatu yang dari luar yang bercokol di diri kamu yang sebenarnya nggak pantas untuk terus-terusan dirawat ya. Keluarkan saja dia dari sana gitu. Pesan semesta untuk kamu yang perlu kedamaian batin. Pel nomor 2. Oke, bottom of the deck-nya. Oh, mirip sepertinya dengan pile 1. Aku memang kayak cukup bertanya-tanya sih tadi, kayak apakah aku bikin satu pile aja, apakah bikin 2 gitu. Tapi biar makin connect, biar langsung menjurus, aku jadinya oke bikin 2 pilihan kartu aja deh. Jadi banyak dari kalian yang tertarik dengan pile nomor 1 atau kalian datang juga dari pile nomor 1. Oke, it's okay banget. Berarti ada pesannya di situ ya, bisa membantu kehidupan kalian untuk kedamaian batin ini. Asik. Kalau dilihat dari yang udah terbukanya dulu sih energi kartunya, ya memang seperti yang udah dijelasin di intronya dengan kartu Devil tadi. Sebelumnya kalian tuh cukup terseret-seret atau terseok-seok dengan keadaan yang ada karena kurang bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kalian. Ya, apa yang harusnya kalian pilih. Kalian masih terlalu bingung, awam, ya cukup pure energinya, jadinya ngerasa kayak pilihan sendiri itu belum tentu baik gitu. Padahal kalian yang paling tahu pilihan sendiri itu baik atau enggak untuk kalian. Oke. Tapi di sini udah di suatu tahap dimana kalian mau mengambil kesadaran kalian sendiri, mengambil kesadaran batin kalian untuk memilih sesuatu itu, dan itu rasanya takut sih, takut, menakutkan, karena yang biasanya minta dibantuin orang, minta dipilihin orang, biasanya niru orang, ya temen, sobat, kerabat deket jalan ke sana, ya udah aku jalan ke sana juga lah biar aman gitu. Sekarang kalian ada di titik dimana nggak bisa ngikut-ngikut lagi ya, jadi kayak wow, gokil sih, kayak aku harus ambil jalan aku sendiri. Oke, aku memilih ini, sebenarnya aku takut ini gimana ke depannya gitu ya, sambil kayak masih menimbang-nimbang, bener salah nggak ya, bener salah nggak ya ambil jalan yang ini gitu. Tapi kalian udah berhasil sih sebenarnya, udah lumayan menapaki gerbang tersebut, menapaki gerbang yang baru untuk kalian jalani ya, meskipun rasanya sedikit horor dan jadi overthinking karena kayak ada pilihan lainnya sih, ada ini, ada itu, ya udah itu keep ya, dijadiin bekal, disimpan. Kalau memang ini yang lagi kalian jalanin nggak berhasil, baru kalian keluarkan jurus-jurus plan A, plan B, plan C, tapi fokuslah dulu terhadap jalan yang sedang kalian pilih sekarang, yang udah terbuka, yang udah kalian dudukin atau injak gerbangnya ya. Saatnya kalian melangkah maju memasuki gerbang tersebut. Jangan ragu lagi karena gerbangnya sudah terbuka dan kalian ada di tengah-tengahnya. Ini gerbangnya mau ditutup, kalian kalian ngalangin gerbangnya, mau ditutup lagi juga nggak bisa. Jadi mundur juga nggak bisa, ya kan? Yang ada sekarang maju aja. Jadi jangan ngalangin orang lain lewat juga. Udah percaya aja, terobos aja. Apa yang bikin kalian terseok-seok itu adalah negative thinking. Negative thinking kalian nih, ada apa nih? Olah negatif thinkingnya menjadi suatu solusi. Oke, kalau misalnya kepikiran apa-apa, wait, tenang, tarik nafas dalam-dalam. Oke, lewat hidung gitu ya, sampai penuh badan kamu sama nafas kamu, baru keluarkan perlahan-lahan lewat mulut sehabis-habisnya, seengap-engapnya, keluarkan ya. Jadi ulangin, tarik nafas, keluarkan, itu sebanyak 2 kali, 3 kali atau 4 kali,
sampai benar-benar clear, dan kalian harus take back, ambil lagi diri kamu dari negative thinking tadi, ya, ambil lagi, menangkan lagi diri kamu atas negative thinking tadi. Dan apa kuncinya? Kuncinya adalah solusinya tuh apa ya dari negative thinking tadi. Dan pelajari juga, ini negative thinking tuh emang karena aku nggak mampu, atau karena keadaannya tuh parah banget sih, itu jadinya jadi negatif keadaannya, atau sebenarnya keadaan dan diriku adalah baik-baik saja, tapi ada domplengan lain yang membuat kalian berpikir negatif, ya. Amati itu baik-baik. Observasi atas diri kalian sendiri. Kalau bukan diri kalian sendiri yang observasi atas diri kalian sendiri, siapa lagi yang paling tahu rasanya tuh gimana? Rasanya di level berapa, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, berapa persen kalian marahnya, berapa persen kalian pusingnya, kayak gitu. Kayak semuanya itu diobservasi ya, ditelaah, dicatetin nilai-nilainya. Kayak, oke, aku marah sekian persen, aku happy sekian persen, misalnya gitu ya, kalau lagi overthinking atau negatif thinking, untuk kayak mengenali diri sendiri juga, kayak untuk bertanya, aku ini siapa dan apa yang lagi aku pikirin. Buset, dalam banget ya. Aku harap kalian bisa mengerti pesannya. Coba kita buka. Oke, deh. Oke, for of once. Kalau aku ngeliat kartu ini, aku langsung kepikiran soal pernikahan. Kayak ada yang mungkin tadinya gagal nikah, terus nanti kedepannya bakal ada nikah yang benar-benar nikah setelah gagal nikah gitu ya. Soalnya belakangnya dead, guys. Habis tiada ini, ketiadaan ini. Terus nanti dihasilkan jodoh yang benar-benar jodoh untuk kamu gitu ya. Atau juga bisa ini adalah suatu perayaan dari hal yang benar-benar tadinya udah gak layak banget, terus kalian harus meninggalkan itu, benar-benar say bye banget sama kejadian lama, kehidupan lama, atau yang udah kalian anggap stabil tadinya, tapi itu ternyata tewas tiada begitu saja. Kayak kalian ngerasa kayak gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dor, jreng, tara, hidup baru gitu. Kayak itu emang udah jalannya gitu, tiba-tiba kalian ada di gerbang inilah, gerbang apa lagi nih, gerbang baru apa ini gitu. Ini juga kayak gerbang ya, 4 tongkat ini, terus kalian di tengah-tengahnya, dan ada partner yang nemenin kalian gitu. Mungkin ada sahabat kalian yang baik hati dan tidak sombong, yang menemani kalian apapun, mau jadi apapun kalian, dia mendukung kalian. Atau ibu kalian, ayah kalian, saudara kalian, kakak, adik ya. Ini bisa banget, nggak harus partner pasangan hidup secara romansa, tapi pokoknya ada orang, setidaknya satu orang yang bener-bener kayak couple tapi nggak couple, nggak harus couple gitu ya. Bener-bener kalian setipe, sejiwa, seberperasaan untuk mengarungi hidup ini bersama-sama. Oh wait, ini lagi maghrib, aku pause dulu bentar ya biar lebih clear suaranya juga, oke? Oke, kembali lagi. Jadi di sini kalian cukup di blessing ya, diberkati Tuhan Allah untuk melakukan perjalanan kalian ini nggak sendirian gitu. Selalu ada orang-orang yang baik, yang setia, yang tulus untuk kalian. Tinggal kalian bisa menghargainya atau enggak, karena kalian mungkin pada awalnya mudah terbawa orang lain yang gak beriring jalannya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ada orang-orang yang sehati, sejiwa sama kalian, menemani perjalanan hidup kalian, itu tuh ada, dan kalian perlu syukuri, perlu perhatian dengan mereka. Jadi kayak bersyukur lah ya. Jadi mereka nggak pergi begitu saja, dan kalian sendirian lagi gitu. Jadi harus dihargai, jangan malah loncat sana, loncat sini, memilih lebih banyak kerumunan daripada satu orang yang sangat berarti, yang bakal menemani hidup kalian terus, kayak gitu ya. Meskipun sahabat atau teman sekalipun, kalau memang dia setia dan bisa dipercaya, dia bisa menemani perjalanan karir atau hidup kalian, oke? Jangan ragu lagi, ini kalian udah gak hangman sih ya, kalian bener-bener udah menjalani apa yang lagi kalian bingungin sebenarnya.
Dan pilihan-pilihan ini ya emang harus terlewati gitu sih, masa pusing-pusingnya memang harus terlewati. Mungkin untuk kalian itu bisa memastikan, meyakinkan diri bahwa ini udah pilihan yang tepat atau belum, terus kayak bantu kalian berpikir yang terbaik untuk diri kalian, mengenali diri kalian lagi. Tapi setelah kalian udah ambil jalurnya ini, sebenarnya udah lebih ringan karena pilihan itu bisa menjadi plan A, plan B, plan C. Jadi tetap fokus sama yang udah dipilih aja dulu gitu pesannya di sini. Aku ngerasa nggak terlalu banyak pesannya ya. Kalau misalnya mau lebih banyak pesannya bisa cek ke file nomor 1 karena mirip kalian, cuman ada bedanya sedikit ini tadi ya, soal mungkin mudah tergiring oleh orang lain atau situasi atau suasana, jadi kalian mudah oleng, mudah goyah gitu. Kalau file nomor 1 bedanya nggak terlalu gitu, nanti sisa pesannya kalian bisa cek lagi di file nomor 1 kalau butuh lebih lanjut lagi dan ketarik di file nomor 1 ya. Gitu. Kalian harus lebih menghargai orang-orang di sekitar kalian, lebih menghargai, lebih bersyukur dengan orang-orang sekitar kalian. Jadi kedamaian batin kamu itu sebenarnya terlalu diisi oleh orang-orang sekitar atau keadaan sekitar yang sebenarnya nggak pantas, nggak cocok, nggak layak untuk kamu. Itu perlu dibersih-bersihin, perlu cleansing diri, perlu diperbaiki lagi tatanannya. Misalnya dia tetap ada di hidup aku tapi levelnya cuman di sekian, tapi ada orang yang sangat peduli dan sayang sama aku, dia levelnya lebih masuk lagi jadi circle yang lebih besar gitu. Jadi lebih dipilih-pilih ya. Itu sangat ngaruh sama kedamaian batin kamu karena kamu jadi cukup terkontaminasi dan terombang-ambing, padahal nggak perlu, itu nggak perlu. Kayak kamu sendiri aja udah kokoh, udah utuh, nggak banyak pikiran ya. Banyak orang yang nggak jelas tujuannya masing-masing itu untuk apa, itu bikin kamu pusing. Oke, bukan berarti kamu harus jahatin mereka atau kayak bye-bye gitu sama sekali nggak pernah ketemu, enggak juga. Cuman disusun aja prioritasnya, oke, prioritasnya di mana dan gimana. Aku akan tambahkan oracle untuk kalian file nomor 2. Maaf kalau misalnya pesannya cukup singkat, padat, dan kayak langsung menendang, langsung to the point gitu ya, karena emang kayak gini sih energinya. Tadi di file nomor 1 juga cukup jelas dan tangguh energinya. Oke. Pesan untuk file nomor 2 dari oracle-nya ini. Oke, bottom of the deck-nya langsung letting go. Oke, teman-teman file nomor 2, maaf banget aku nggak bisa kayak bikin ini jadi yang manis-manis gitu ya pesannya. Ya beginilah adanya. Kalian perlu letting go dan jangan ngerasa bakal kurang, jangan ngerasa bakal susah. Misalnya dia udah mantan, sebenarnya udah enggak, ya udah mantan misalnya, udah tinggalin aja, move on gitu. Gak ada lagi yang bisa diambil, atau dia udah temen yang udah lewat, yang udah lama. Jangan kasih bibit ke semua tempat, ke banyak tempat gitu, untuk kayak takutnya nanti pas aku udah gede atau pas aku lagi ngerjain ini, ngerjain itu, aku butuh dia buat bantuin ini itu. Kayak ya ampun guys, itu kalian kayak buang-buang energi untuk sesuatu yang gak pasti, dan kalian kayak menarik karma yang seharusnya nggak berkarma dengan kalian gitu. Jadi kayak memasang tali pada mereka, kayak tali merah, untuk mereka yang jangan-jangan sebenarnya nggak bakal bantu juga di depan sana, tapi kalian jadi terpaksa ngasih tali ke semuanya buat nanti aku takut ini, takut itu, di depannya nanti aku butuh bantuan mereka gimana gitu. Padahal nggak usah takut, Tuhan pasti nyukupin kalian. Kalau memang kalian butuh mereka, di waktu yang tepat mereka akan datang kepada kalian tanpa kalian harus kasih umpan-umpan dulu. Emang itu udah kayak takdir aja, nanti diarahin ke kalian. Jadi belajar untuk mau melepaskan, mengikhlaskan, dan gak tebar-tebar pesona atau umpan ke semua tempat dan kayak
menambah koneksi yang sebenarnya nggak perlu, itu bikin energi kalian tuh ngalir loh di setiap koneksi yang kalian buat. Jadi nambah karma baru. Mending kalau karmanya baik ya. Kalau karmanya kurang gitu gimana? Nanti makin berat hidupnya. Oke? Nggak pengen kayak gitu kan? Ya, stay grounded. Ini untuk kuncian buat kalian bisa relax, melepaskan, biar bisa lebih ringan, biar bisa lebih punya kekuatan Tuhan lagi, kepercayaan pada Tuhan lagi bahwa semuanya akan baik-baik aja, nggak usah kalian ketergantungan sama orang, bahkan orang banyak di sini ya, nggak usah ketergantungan sama orang banyak. Bahkan satu orang aja udah bikin capek, ini ketergantungan ke banyak orang, ke satu komunitas, atau wow, besar banget gitu. Nggak usah, be yourself, semuanya akan dicukupkan. Kalian butuh apa bakal dicukupkan. Kalaupun kalian butuh orang tersebut, kelak kalian kontak orang tersebut, kalau orang itu baik, dia juga akan bantu kalian gitu. Kalian juga gitu kan? Ya kan? Sejenis akan menarik sejenis. Atau kalian emang sukanya kayak ditali gitu sama orang. Atau kalian kalau ada yang minta tolong, kalian mau nolong. Nah, kalau kalian mau nolong berarti kedepannya juga banyak yang mau nolong kalian. Jangan ragu gitu. Makanya jadi orang tuh jangan suka nyusahin orang ya kan. Kita suka lihat ada orang yang nyusahin orang, ya dirinya juga disusahin. Jadi aman gitu kalau kalian mempermudah orang juga, kalian mau menolong orang, hidup kalian juga aman, tenang. Apalagi kalian juga banyak bersyukur, banyak menghargai pemberian yang udah ada sekarang. Di detik ini adanya apa ya, your path ya, ingat lagi jalan kamu, misi kamu, jangan malah kebawa kemana-mana kayak menjelimet, melingkar-lingkar, berputar-putar. Ini kayak your path keputar kebalik gitu. Kok putar-putar dan tengahnya juga kayak lingkaran-lingkaran gitu. Aku ngerasa jadi membuat puzzle kamu sendiri ya, kayak maze kamu sendiri ini. Padahal nggak harus secapek ini, tapi kamu yang bikin biar ada capek dan penuh tantangan. Ya jangan gitulah. Ya nggak apa-apa kalau mau nyoba. Hihi. Liberation, oke, bebaskan dirimu. The doubts and fears still came up. You don't believe anymore that they are you. Ya, jadi pasti akan selalu ada. Mau kamu udah spiritualnya setingkat apapun, kamu udah menguasai dunia, bumi, dan diri kamu sendiri ini seperti apapun, selalu ada kata-kata untuk keluar yang menolak, penolakan, atau rasa takut. Jangan dikira orang yang udah setinggi apapun itu gak pernah ada rasa takut atau rasa penolakan. Itu ada, tapi karena kamu udah menjadi dunia itu, menjadi diri kamu sendiri, kamu gak percaya lagi sama hal itu. Kamu gak percaya kalau itu kamu bisa menolak, tidak, itu bukan aku. Jadi kamu lebih teguh, tegar, dan yakin sama diri kamu sendiri. Dan aku terkoneksi banget sama warnanya ya. Warnanya ini bener-bener hijau. Kamu bisa beneran grounding ke tanah, jalan nyeker, atau pakai baju yang nuansanya hijau-hijau, tapi jangan hijau neon atau hijau spidol ya, itu beda lagi. Pakai hijau yang natural, netral, kayak warna alam, rumput, daun gitu. Ini bener bikin kamu oke, ikhlas. Oke, aku ikhlas, aku relax, aku percaya semuanya akan baik-baik aja gitu. Your path dan right action. Nah kan sama kayak nomor 1. Nomor 1 right action. Aparigraha literally means let everything that wants to go, go, and everything that wants to come, come. Jadi biarin aja, biarkan semua yang mau pergi, pergi aja, pergi sana. Aku nggak ngikat kamu, aku nggak nahan kamu. Kalau kamu mau kebebasan, bebaskan. Apapun itu tempat, kejadian, suasana, orang lain, dan apa yang mau datang, biarkan dia datang dong. Dia mau datang, cobain dulu, buka koneksinya, oke? Ini udah right path, right
action in your path. Ini ya jalan yang memang baik untuk kamu ambil. Kamu tenang aja, walaupun meski rasanya naik turun, walaupun banyak kebimbangan kanan kiri depan belakang, kamu juggling A B C D. Kalau yang udah terbuka jalannya di situ dan di situ dilancarkan, berarti di situ dulu jalan kamu. Coba fokusin dulu. Nah, nanti jalan A B C itu untuk plan kamu. Ya, kalau misalnya ini nggak berhasil, baru yang lain. Jadi fokus. Oke, kerja keras, semangat. Untuk pasangan hidup juga gitu. Ya, biarin yang harus pergi-pergi aja. Kalian udah bisa memilih kan. Kayak, kalau emang kalian pengen orang yang baik, kalian pokoknya pengennya sama orang yang baik. Kalau dia nggak baik, langsung cut aja, langsung cut gitu. Karena harus sesuai sama diri kalian dan kalian nggak pernah ngerasa kekurangan. Kalian nggak harus nebar umpan itu dan ngikat dia untuk jadi cadangan gitu. Nggak usah, bebaskan dia, biarkan dia punya karmanya sendiri, kamu punya karmanya sendiri. Dan yang mau datang, silahkan datang. Kamu bisa sortir lagi. Kalau dia memang bukan yang terbaik, lepasin. Kalau dia yang terbaik, oke, cobain dulu. Ya, pelajari dulu. Pelajari apakah kamu beneran pas sama dia beneran pas sama kamu gitu. Jangan terburu-buru, yakinkan diri kamu, pelajari diri kamu sendiri. Oke. File nomor 2, aku harap ini dapat membantu untuk kedamaian batin kamu. Aku udah mendoakan ini juga sebelumnya. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, perjalanan kamu, kisah cinta kamu. Aku percaya kamu mampu menghadapinya dengan sabar, ikhlas, tulus, bekerja keras, dan bertanggung jawab. See you on the next reading. Kalau mau personal reading bisa kontak aku, ada WhatsApp aku, ada Instagram aku, TikTok aku, sama Magic Diary 23 dengan konten-konten lain yang berbeda. See you. Bye. Bisa bagikan ini ke yang lain ya. Please like, comment, and subscribe. Kalau kalian terbantu, berarti orang lain juga mungkin terbantu. Bye.